البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، apa pembahasan istidlal yang kemarin kita ambil tentang apa Mujahid? Baik. Nah, pembahasan kemarin berhubungan dengan tempat-tempat jin, dan hadis yang terakhir yang kita ambil berhubungan dengan kisah Sa'ib bersama Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada permasalahan yang ke-146. Mada yaqulu syaitan li atba'ihi idza dakhala ar-rajulu baytahu faqala bismillah wa idza akala faqala bismillah. Apa yang dikatakan oleh syaitan kepada para pengikutnya apabila seseorang masuk ke rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillah, dan apabila dia makan kemudian dia mengucapkan bismillah. Baik. Jadi ketika seorang masuk ke rumah mengucapkan bismillah, kemudian ketika makan mengucapkan bismillah. Nah, apa yang dikatakan oleh syaitan kepada para pengikutnya ketika mendapati yang seperti ini? Maka jawabannya yaqulu lahum la mabita lakum wa la asya. Syaitan mengatakan tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Dalam artian mereka tidak bisa menginap di rumah tersebut. Kenapa? Karena orang yang masuk ke rumah ketika masuk membaca basmalah. Dan syaitan tidak akan bisa masuk ke rumah-rumah yang seseorang menutupnya membaca basmalah. Ketika dia masuk membaca basmalah, syaitan tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa ikut masuk bersama dia. Karena di antara gangguan-gangguan syaitan yang dimunculkan kepada manusia, di antaranya dia ingin apa? Ingin mengikuti kita pada semua perkara-perkara kita. Masuk rumah ingin ikut masuk, makan ingin ikut makan, minum ingin ikut minum, bahkan dalam menggauli keluarganya pun dia ingin ikut. Makanya ketika kita mengetahui hal tersebut, hendaknya kita memiliki benteng. Di antaranya adalah dengan disyariatkannya membaca basmalah pada perkara-perkara tersebut, sehingga syaitan tidak kebagian tempat dan tidak kebagian peluang untuk apa? Untuk mengganggu kita. Maka ketika seorang masuk rumah membaca basmalah, dia mengatakan la mabita lakum, tidak ada tempat untuk menginap bagi kalian. Kenapa? Karena tidak bisa masuk rumah itu. Tapi kalau keluar masuk, masuk ke rumah asal-asal saja, syaitan bisa ikut tidur bersama dia. Wala asya, dan tidak ada makan malam tatkala orang tadi ketika makan membaca basmalah. Wa dalilu hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baytahu fadhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki masuk ke rumahnya, di sini disebutkan ar-rajul,
yang mencakup di dalamnya ikhwanillah juga apa? Wanita. Akan tetapi disebutkannya rajul karena memang asal ikhwanillah yang keluar masuk adalah apa? Adalah para lelaki. Asal yang dia keluar dari rumah dan mencari maisha adalah para lelaki. Adapun para wanita asalnya mereka berada di dalam rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah di rumah-rumah kalian. Nah, tapi seandainya wanita karena kebutuhan dia keluar, dan kebutuhan yang memang dituntut untuk keluar rumah, seperti menuntut ilmu misalnya, keluar ke majalisul ilm, atau keluar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang keluarnya tersebut sesuai dengan tuntunan syariat, tidak menimbulkan fitnah, tidak memakai minyak wangi, memakai hijab yang sempurna, maka hukumnya sama ketika dia masuk rumah dituntut untuk membaca basmalah. Idza dakhala rajulu baitah fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan ketika makan. Ya, tatkala dia masuk dan tatkala dia makan, dia berzikir membaca basmalah. Qala syaitan, maka syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Ini menunjukkan ikhwanillah yang ikut masuk, yang ingin masuk tidak cuma satu, ya, tidak. Jadi mereka rombongan sudah apa? Pokoknya kalau orang mau masuk rumah dia sudah siap-siap ingin ikut masuk. Ada manusia makan, mereka juga ingin ikut. Nah, apa yang menjadi penghalang sehingga mereka tidak bisa menikmati makanan kita, tidak pula masuk ke rumah-rumah kita? Di antaranya adalah zikir ini. Kita berzikir membaca basmalah ketika sebelum masuk rumah. Nah, sehingga mereka tidak punya peluang untuk menginap di rumah-rumah kita dan tidak punya peluang untuk ikut makan makanan kita. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW makan berjamaah bersama sebagian sahabat, kemudian tiba-tiba ada anak yang seakan-akan dia didorong ikut menerobos, ingin apa? Masuk bersama apa? Bersama jamaah tersebut, ikut makan. Maka Nabi SAW segera mencegahnya dan mengingatkan untuk membaca basmalah. Di sini terkadang syaitan caranya juga apa? Untuk ikut makan dengan apa? Dengan mendorong anak-anak kecil yang mereka ghaflah, sehingga makan dalam ikut berjamaah makan tapi lalai membaca basmalah. Sehingga di sini juga kalau ada anak kecil ikut dalam jamaah kita ketika makan, ikut bersama kita dalam nampan, untuk diingatkan karena terkadang anak kecil lalai dan syaitan ingin dari sisi itu untuk apa? Mengambil apa yang ada di makanan tersebut, sehingga apa? Menghilangkan keberkahan yang ada padanya. Taib. Qala wa idza dakhala falam yadhkurillah. Inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Dan apabila dia masuk ke dalam rumah
kemudian tidak berzikir pada Allah ketika masuk, maka syaitan mengatakan kalian mendapati tempat untuk menginap. Nah, ikut menginap di situ. Sehingga ketika syaitan menginap di rumah-rumah manusia, tentunya mereka akan menimbulkan godaan yang banyak. Nah, menggoda, menimbulkan kerusakan, was-was, maksiat. Nah, karena itulah betapa banyak alhamdulillah maksiat-maksiat yang terjadi di rumah-rumah manusia dikarenakan sebabnya apa? Sebabnya mereka tidak membaca basmalah ketika masuk rumah, sehingga syaitan ikut menginap bersama mereka. Dan apabila dia tidak baca basmalah, tidak berzikir pada Allah ketika makannya, maka syaitan mengatakan adraktumul mabita wal asya, kalian mendapati tempat bermalam dan mendapati makan malam. Rawahu Muslim. Dalam hadits ini terdapat bimbingan kepada kita tentang adab di antara adab-adab Islamiyah, yaitu adab ketika masuk rumah dan ketika makan. Yaitu ketika masuk rumah membaca basmalah. Di sana ada hadis Al-Qanifillah yang menyebutkan doa ketika masuk rumah. Bismillahi walajtu wa bismillahi kharajtu wa 'ala Allahi tawakkaltu. Akan tapi doa ini wallahu ta'ala alam, nah pada riwayatnya ada kelemahan. Pada riwayat tersebut ada kelemahan, sehingga cukup seseorang ketika masuk ke dalam rumah membaca bismillah. Demikian pula ketika seorang memulai makan membaca bismillah. Dan hikmahnya untuk menghalangi syaitan masuk ke rumah kita, ikut bermalam di rumah kita, dan menghalangi syaitan untuk ikut makan malam dan mengambil makanan kita. Di sini juga terdapat faedah penting tentang penjagaan diri, alhamdulillah. Penjagaan diri dari syaitan. Dan betapa banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh syaitan dikarenakan kelalaian manusia itu sendiri. Mereka lalai dari berzikir. Nah, lalai. Padahal zikir yang sangat ringkas seperti ini, cukup membaca bismillah. Nah, bismillah, singkat. Nah, akan tetapi dikarenakan kelalaian manusia, mereka apa? Yang seperti ini saja tidak diamalkan. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan alhamdulillah agungnya lafzul jalalah. Nama Allah Subhanahu wa taala ini bismillah. Lafzul jalalah, Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang dikenal dengan Al-Ismul A'zam. Kalau seorang ditanya apa Al-Ismul A'zam, pendapat yang paling kuat adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Karena lafaz ini alhamdulillah, yaitu nama Allah, memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di antara ini, zikir ini tidak bisa diganti dengan apa? Bismillahirrahman atau Bismillahirrahim. Tapi apa? Harus dengan lafaz bismillah. Sebagaimana pula ketika menyembelih. Ketika menyembelih, alhamdulillah, seorang tidak bisa digantikan dengan tidak bisa mengganti dengan nama Allah yang lain, misalnya Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahman, tidak boleh dan tidak sah penyembelihannya. Baik, karena Nabi SAW mengatakan Samillah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Ismul A'zam adalah lafaz Allah. Kemudian di antara faedah hadis ini yang butuh kita
senantiasa ingat bahwasanya syaitan terus-menerus berusaha untuk mengganggu manusia dari semua sisi. Maka jangan sampai seorang lengah. Jangan sampai seorang lengah dan jangan sampai seseorang menimbulkan adanya celah bagi syaitan untuk melemahkan dirinya, baik dari makanan maupun dari dari rumah-rumah kita tempat tinggal. Jadikan rumah kita rumah-rumah yang diisi dengan zikir, qiraatul Quran dan yang lainnya, sehingga tidak ada tempat bagi syaitan untuk bermalam apalagi bermukim di situ. Baik. Demikian pula makanan kita. Karena itulah di antara sunnah Nabi SAW bagi seorang yang lupa di awalnya, karena lupa merupakan tabiat. Apabila lupa di awal membaca basmalah, masih ada peluang untuk Untuk mencegah syaitan mengambil makanan tersebut, ikut makan bersama kita apa yang dibaca Hanafi. Saya membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih untuk menggantikan bacaan basmalah yang kelupaan di awal. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad.